Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, kita berkumpul lagi di dalam ibadah online kita, di mana akun gereja kita GBI Pamulang Permai 2. Pagi hari ini saya mengajak kita boleh sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, di mana hari ini kita mau merayakan Tuhan telah naik ke surga dan Dia meninggalkan Roh Kudusnya buat setiap umatnya, agar kita tidak pernah merasakan sendiri di dunia ini. Tuhan Yesus baik. Mari saudara, kita mensatukan hati kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu yang di rumah pun Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, dengan kesatuan hati kami Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada, saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Urapi setiap ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan jamah setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kuasa Roh Kudus Allah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami undang Engkau Tuhan, mengurapi setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, urapi ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus yang turut campur tangan, dan setiap apapun yang Tuhan kami naikkan di hadapan tahta kuasa-Mu, pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau yang bertahta di atasnya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan.
Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita akan puji nama Tuhan Allah kita. Karena kenaikan Dia Allah yang sanggup merawat setiap umat-umatnya. Haleluya, betapa hebatnya Tuhan Allah kita. Yesus Kristus, Dia yang bangkit dan telah naik bagi kita semua. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. 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 Kita mau rayakan kebangkitannya. Kita mau rayakan kenaikannya. Rayakan Yesus, rayakan. Kami rayakan Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus naik, Yesus naik, Yesus naik dan hidup selamanya. Yesus naik, Yesus naik. Marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Dan rayakan kenaikan-Mu Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus naik, Yesus naik dan hidup selamanya. Yesus naik, Yesus naik. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Kenaikan Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Dan sebentar kita mau berdoa syafaat. Dan sebelum berdoa syafaat dinaikkan, kita akan mendengarkan untuk persembahan yang sebentar
Boleh saudara-saudara, Bapak Ibu mentransfernya melalui bank-bank yang akan ditampilkan. Dan mari kita akan persiapkan seluruh hati kita untuk kita dapat berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Terbukti hari ini kami masih bisa ada bersama dengan anggota keluarga kami, bahkan dengan saudara yang lain. Untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu demi waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami lalui. Terima kasih untuk semua kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Hari demi hari Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan sudah banyak dari saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia ini Tuhan yang sembuh dari semua penyakit COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baik bagi bangsa kami. Tuhan sedang mengerjakan pemulihan demi pemulihan bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa yang lain di bumi ini Tuhan. Kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih boleh mengenal Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan juga hiburkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit COVID-19 ini Tuhan, bahkan mungkin penyakit yang lain yang mereka alami Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang akan berikan mereka kekuatan, Tuhan yang akan berikan mereka kesehatan. Engkau terlalu sanggup Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa, mendukung dalam doa untuk setiap para medis yang ada, baik itu dokter, perawat, tenaga medis yang lainnya, bahkan sukarelawan Tuhan yang berusaha memberikan waktu, tenaga mereka, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka Tuhan untuk dapat merawat saudara-saudara yang lain yang sedang sakit Tuhan. Kami terus mendukung mereka dalam doa kami. Tuhan yang memprotek hidup mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka pun Tuhan mendapatkan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga semakin banyak orang Tuhan boleh disembuhkan, dipulihkan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa jika ada di antara umat-umat-Mu Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami di dalam Tuhan yang mereka juga mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa Tuhan yang akan berikan bagi mereka kekuatan, Tuhan yang akan berikan bagi mereka kemampuan untuk menghadapi hari-hari hidup mereka Tuhan. Biar mereka semakin berharap, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada banyak orang yang sedang mengalami kelemahan dalam ekonomi saat ini Tuhan, keuangan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau terlalu sanggup Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan kami umat-Mu Bapa. Setiap orang yang ada di bangsa ini, bahkan seluruh bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan ekonomi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus mendukung pemerintah kami. Biar Tuhan juga berikan bagi mereka hikmat-Mu. Tuhan berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Biar setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka lakukan di bangsa ini Tuhan, biar mereka lakukan dengan dasar hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi setiap saudara-saudara, bahkan kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas bangsa kami, dan itu Tuhan bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan seluruh kami sedang jemaat Tuhan yang ada di GBI Pamulang 2 ini, biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan pemulihan daripada Tuhan.
Kalau ada sedang jemaat Tuhan yang saat ini juga mengalami kelemahan tubuh, sakit apapun itu Tuhan, kami percaya tangan Tuhan sedang bekerja melawat setiap umat Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami sesama umat Tuhan saling menopang dalam doa kami, saling memberikan dukungan satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh, berakar kuat, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga pelayanan kami di tempat ini. Biar Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Semua pelayanan kami Tuhan boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Terlebih lagi Tuhan boleh mendatangkan hadirat Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian, hormat, kemuliaan kami hanya berikan bagi nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita memahami apa menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Biarlah firman yang boleh menguatkan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Rohmu yang hidup penuhi kami.
Urapan Tuhan turun atas semua umat-umat-Mu yang mengikuti siaran ini Tuhan. Kami yang ada di rumah, kami penuh dengan kuasa Tuhan, kami penuh dengan urapan Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan, kuasa yang spesial dari surga turun buat hamba-Mu, sehingga firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan benar, dan supaya kami dikuatkan iman kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami buka hati buat firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Kami siap untuk mendengarnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom dan selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Haleluya, haleluya. Rasanya kita baru beribadah ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita sudah mau beribadah lagi saudara-saudara ya. Nanti coba beberapa hari kemudian kita akan beribadah lagi. Jadi rasanya dalam satu minggu ini seperti 3 kali kita beribadah ya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita merayakan atau memperingati harinya Yesus naik ke surga. Dan hari ini Bapak Ibu, seluruh dunia merayakan peristiwa ini. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, maka dunia pun merayakan tentang kenaikan Yesus ke surga. Nah, hari ini tentunya kita pasti akan berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, bahwa di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, lalu juga dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Nanti Bapak Ibu bisa baca saja. Di sana juga dijelaskan tentang Yesus naik ke surga. Nah, hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca beberapa ayat Alkitab di dalam
Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dekat siapa mereka? Artinya dekat murid-murid Tuhan, Bapak Ibu ya. Ayat 11 berkata begini, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, ayat yang baru kita baca adalah bagaimana hari-hari yang terakhir atau menit-menit yang terakhir di mana Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, dan juga ada banyak orang di dalam ayat lain berkata ada begitu banyak orang yang menyaksikan tentang peristiwa Yesus naik ke surga. Lalu Tuhan memberikan penjelasan di dalam menit-menit terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tentunya penjelasannya saudara-saudara tadi sudah baca, dan saudara-saudara bisa membaca ulang bagaimana Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan dan lain sebagainya. Lalu Alkitab berkata, dan pada akhirnya terangkatlah Yesus dan dia naik ke sorga. Saudara-saudara, kenaikan Yesus ke sorga adalah satu tanda bahwa jaminan hidup yang kekal, saudara-saudara, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Amin. Jadi sekali lagi, waktu Yesus naik ke surga itu satu jaminan bahwa keselamatan kekal itu hanya lewat Yesus saja, tidak ada yang lain. Nah, mengapa Bapak Ibu saya berkata bahwa hanya Yesus saja? Sebab Alkitab juga berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, di sana juga kita tidak usah baca Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain hanya Tuhan saja. Nah, saya mau berkata begini kepada kita semua, mari kita dengar baik-baik, bahwa sejarah semenjak dari manusia pertama, Bapak Ibu, di Taman Eden. Siapa manusia pertama di Taman Eden? Adam. Tahun berganti tahun, abad berganti abad, saudara-saudara. Bahkan sampai hari ini adalah hari Kamis, di mana kita merayakan Yesus naik ke surga. Tahun 2020, saudara-saudara, tidak ada sejarah seorang anak manusia di muka bumi ini yang sama seperti Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak ada, saudara. Hanya Yesus yang hebat. Hanya Yesus yang luar biasa. Saya belum pernah mendengar Bapak Ibu ada seorang yang meninggal, seorang hebat, lalu pada akhirnya dia bangkit kembali dan dia naik, dia bisa terbang, atau dia bisa naik ke surga. Tidak ada, belum pernah ada sejarah hebat. Dan dunia mengakui Bapak Ibu tentang kenaikan Yesus ke surga. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada kita semua. Nah, kita mau langsung saja, saudara, kita mau lihat beberapa poin yang luar biasa tentang
Mengapa Yesus harus naik ke surga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat. Yang pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yesus mau memberitahukan dan menegaskan bahwa Dia atau Yesus betul-betul adalah Tuhan yang berkuasa, pemilik sorga dan bumi. Haleluya. Amin. Saya ulangi lagi, saudara-saudara. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Yesus mau memberitahukan dan menegaskan bahwa Dia betul-betul adalah Tuhan yang berkuasa, pemilik sorga dan bumi. Garis bawahi kalimat yang berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, mari kita lihat dulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat bukti-bukti bahwa Tuhan itu Dia berkuasa. Yesus itu berkuasa, Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan. Dari mana kita tahu? Dan kembali kita mau meyakinkan iman kita bahwa betul Dia adalah Tuhan. Coba kita lihat. Sejarah Alkitab berkata, mulai dari Yesus lahir, menegaskan Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, waktu Yesus lahir, Alkitab mencatat, itu sudah begitu sangat-sangat ajaib. Jadi kelahiran Yesus itu sudah begitu sangat ajaib. Dan Alkitab berkata bukan hasil hubungan suami istri. Jadi kelahiran Yesus itu bukan hasil hubungan suami istri sehingga Yesus ada di dunia. Alkitab berkata, saudara-saudara, saya baca saja, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Saya mencatat beberapa ayat Alkitab berkata begini dalam Matius pasal 1 ayat 18. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 Alkitab berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi waktu Yesus mulai lahir di dunia, itu bukan terjadi karena hubungan antara suami istri. Jadi betapa ajaibnya Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Kelahirannya dari Roh Kudus, kata Alkitab, mau menjelaskan kepada umat manusia, betul, Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Itu dari kelahirannya. Lalu kita lihat bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, ada banyak ayat tapi kita tidak usah membaca. Waktu Yesus melayani, kurang lebih 3,5 tahun Yesus melayani, Bapak Ibu. Ketika Dia hidup, kurang lebih 3,5 tahun Dia melayani. Maka sejarah Alkitab berkata, dari awal Yesus melayani, Dia sudah buat banyak mujizat. Dia bisa membuat air menjadi anggur. Iya kan? Ketika Dia diundang di suatu pesta, lalu kehabisan anggur, Yesus mampu membuat air menjadi anggur. Lalu dalam sejarah perjalanan Yesus, sejarah pelayanan Yesus, Alkitab berkata, sampai orang mati pun Dia bangkitkan. Kalau cuma orang sakit disembuhkan itu biasa, Bapak Ibu. Tetapi orang mati pun dibangkitkan. Lalu begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa hebat, mujizat-mujizat hebat yang dilakukan oleh Yesus. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit parah bisa sembuh, seorang perempuan yang kurang lebih 12 tahun menderita pendarahan bisa sembuh. Jadi sejarah Yesus di dalam kurang lebih 3,5 tahun Dia melayani, Dia menunjukkan Dia adalah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Lalu apa lagi, saudara? Bahwa betul Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ketika Yesus mati, ada sesuatu yang saya catat. Saudara-saudara, waktu Yesus mati, itu terjadi gempa bumi yang hebat. Alkitab berkata, kalau saudara-saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-27, saya coba baca ya, walaupun mungkin tidak ada di sini, saudara-saudara. Dalam Matius pasal 27 berkata begini, ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah.
Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52 berkata, dan kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi begitu ajaibnya Yesus itu, peristiwa kematiannya sudah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, Bapak Ibu. Waktu dia mati di kayu salib, Alkitab berkata terjadi gempa bumi yang hebat. Sampai kalau saudara membaca Alkitab, orang yang membunuh Yesus sendiri berkata, betul, dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, saya mau berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia pemilik sorga. Dia pemilik bumi, Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Saya menjelaskan dulu begini kepada kita. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu pun sudah berkuasa, Bapak Ibu. Ada kuasa yang hebat, yang disaksikan oleh siapa? Oleh si penjaga kubur. Oleh prajurit Romawi, Bapak Ibu, si penjaga kubur. Itu mereka menyaksikan kemahakuasaan, kedahsyatan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang hebat. Amin. Jadi waktu Yesus mau keluar dari kubur, kalau saudara membaca sejarah, bahwa waktu Yesus dikuburkan, itu pintunya itu terbuat dari batu yang besar, Bapak Ibu. Dan tidak mungkin hanya 1-2 orang yang bisa mengangkat batu itu, karena terlalu besar, terlalu berat. Lalu penjaga daripada kubur, saudara, waktu Yesus bangkit dan dia keluar dari kubur, apa yang terjadi? Kubur itu bisa bergeser sendiri. Bagaimana kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang mau menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Yesus, Dia naik ke surga. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Satu lagi, Bapak Ibu. Waktu Yesus naik ke surga, ada hal yang menarik yang semua orang pasti bingung, Bapak Ibu. Beberapa kali saya kemarin saya membuka YouTube, lalu saya menonton tentang orang-orang hebat atau pilot-pilot yang hebat yang ada di dunia, Bapak Ibu. Seorang pilot atau beberapa pilot yang hebat yang bisa mengendalikan pesawat waktu pesawat itu mati mesin, saudara. Dan ada beberapa sudah bisa dilihat di YouTube. Dan pada akhirnya mereka bisa mendaratkan pesawat itu ketika mesin sudah mati. Ada yang di laut, ada yang di danau, dan ada juga sempat mendarat di tentunya di lapangan terbangnya. Tetapi aman, Bapak Ibu. Tidak ada korban jiwa. Nah, ketika pesawat terbang, dia kehabisan bahan bakar atau ada kerusakan, maka pesawat itu pasti jatuh, Bapak Ibu. Kenapa harus jatuh? Karena gravitasi bumi, karena tidak ada mesinnya tidak bisa berjalan lagi. Jadi gravitasi bumi, maka yang terjadi pesawat itu jatuh, Bapak Ibu. Itu terlalu besar ya pesawatnya ya, jadi pasti jatuh mungkin ya. Nah misalnya kalau misalnya saya berlompat, 1-2 kali berlompat, pasti saya akan balik lagi, saudara, injak tanah lagi. Kenapa? Karena daya tarik daripada gravitasi bumi sehingga saya tidak mungkin terbang. Tapi satu keajaiban yang harus kita akui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena waktu dia naik ke sorga, disaksikan oleh begitu banyak orang. Tetapi gravitasi bumi itu tidak mampu menarik dia ke bawah, Bapak Ibu. Tidak mampu menarik Yesus untuk turun kembali. Bahkan Alkitab berkata dia tembus ke langit sehingga awan bisa menutupi, orang tidak bisa lihat lagi. Bagaimana Yesus itu tidak hebat? Bagaimana Yesus itu bukan Allah, Bapak Ibu? Belum pernah ada pesawat yang bisa sampai ke langit, Bapak Ibu. Pesawat yang hebat, kalau saudara membaca sejarah, pasti cuma sampainya kemana? Ke bulan. Iya kan? Nggak sampai ke langit biru. Tapi Yesus dengan keajaiban, dengan kemahakuasaan, karena dia Allah, karena dia Tuhan, dia mampu menembus langit biru. Bahkan dia sampai ke sorga, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, yang perlu kita pelajari, supaya iman
saudara-saudara terhadap Tuhan semakin kuat hari-hari ini ketika kita hari ini merayakan kenaikan Yesus ke surga, bahwa Yesus dia naik ke surga. Tadi saya berkata bahwa Yesus mau memberitahukan kepada dunia, kepada setiap manusia, dia mau menegaskan kembali bahwa dia betul-betul adalah Tuhan yang berkuasa, pemilik surga dan bumi. Amin. Dan sejarah sudah mengakui itu dan sudah mengatakan itu, sudah mencatat itu, mulai dari kelahiran sampai dia naik ke surga, penuh dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, kita lihat yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga, Bapak Ibu? Tentunya bagian-bagian ini sering kita dengar, tapi kita akan dengar kembali. Yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Amin. Jadi Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, hanya untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi orang yang percaya, bagi saudara, bagi saya, bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Itu disediakan Tuhan tempat rumah yang kekal di sorga. Ada beberapa hal yang menarik yang saya mau sampaikan dalam bagian ini juga, Bapak Ibu. Tapi kita lihat dulu. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Alkitab berkata begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, lihat baik-baik ya saudara, perhatikan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara, Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus mengikuti baik-baik apa yang ingin saya mau katakan, saudara. Mengapa Yesus harus menyediakan tempat di surga? Dia naik ke surga dan Alkitab berkata dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita di surga. Kenapa Yesus harus sediakan tempat di surga, Bapak Ibu? Kenapa? Karena Bapak Ibu, dunia di mana saya berdiri, di mana saya berpijak, di mana kita beraktivitas, dunia di mana Bapak Ibu di semua manusia berpijak, beraktivitas, bekerja, mencari nafkah, kita banting tulang. Dunia ini tidak kekal. Sekali lagi, dunia ini tidak kekal walaupun penuh dengan apa? Kemewahan. Dunia ini boleh mewah, Bapak Ibu. Dunia ini boleh indah. Tentunya dunia ini mewah, dunia ini indah bagi orang-orang yang merasa cukup, Bapak Ibu. Nah, orang-orang tentunya yang hidup di dalam kemiskinan, yang hidup di dalam kesusahan, mereka tidak akan berkata dunia ini terlalu indah. Karena di tengah-tengah keindahan mereka tetap tidak indah rasanya, ya saudara. Nah, tetapi kita bisa lihat, memang benar, kita bisa saksikan bersama-sama bahwa dunia ini memang tidak kekal, Bapak Ibu. Satu waktu kita berkata bahwa dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Nggak usah tunggu nanti Tuhan akan hancurkan dunia ini, tunggu dunia kiamat. Tetapi kalau saudara-saudara bisa melihat bahwa dunia ini memang sedang menuju kepada kehancuran. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Satu peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Palu kan? Bagaimana tanah itu bisa bergeser, bagaimana rumah bisa tenggelam. Saudara, memang kemewahan dunia ini memang luar biasa, tapi tidak abadi. Kemewahan dunia ini memang indah. Kalau saudara-saudara pergi ke kota besar, khususnya kita yang ada di Jakarta, kita yang tinggal di Jabodetabek, Jakarta, Bogor,
Tangerang, Depok, Bekasi. Kan kalau kita lewat keliling kan, kita bisa menikmati banyak hal yang indah. Tetapi Bapak Ibu, segala keindahan yang ada di dunia ini, itu tidak kekal. Nah makanya karena tidak kekal, Bapak Ibu, dunia ini tidak kekal, Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk memberikan satu tempat yang indah dan kekal, yang tidak ada batasnya. Makanya dia naik ke surga. Makanya kita mesti yakin, kita mesti percaya bahwa apa yang saya katakan tadi, dia adalah Tuhan yang Bapak Ibu dan saya mesti percaya. Dan dia ke surga menyediakan tempat yang kekal. Hari-hari ini kita saudara-saudara tinggal dalam dunia yang tidak kekal. Dunia yang penuh dengan begitu banyak persoalan hidup. Tapi kita lihat dulu saudara. Mengapa Yesus harus menyediakan tempat di sorga? Dia pergi ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Karena dunia ini penuh dengan kesusahan, kelelahan, dan air mata. Amin. Jadi Bapak Ibu, dunia di mana saya tinggal, dunia di mana kita tinggal bersama-sama, itu penuh dengan apa? Kesusahan. Apalagi hari-hari ini kan, orang begitu banyak yang susah, begitu banyak orang yang saudara-saudara tidak bisa makan, begitu banyak orang yang tidak bisa bekerja, begitu banyak orang yang kekurangan uang. Bahwa dunia ini betul-betul penuh dengan apa? Kesusahan, penuh dengan apa? Kelelahan. Hari-hari ini cari duit capek Bapak Ibu. Iya kan? Capek kan cari duit kan saudara? Pagi-pagi jam 4 saya ada di pasar saudara. Bikin apa? Ya, belanja dulu ya. Jam 4 pagi ada di pasar Ciputat. Habis doa pagi, langsung jalan dan kerja. Bikin dimsum begadang, boleh promosi ya. Siapa tahu yang nonton ini boleh pesan ya. Nggak apa-apa, kesempatan untuk mempromosi produk-produk keluarga pendeta Denny Tenda. Haleluya. Nanti pesan Bapak Ibu ya. Nah, saudara, kerja itu capek. Alkitab berkata bahwa betul kita di dunia ini apa? Banyak kelelahan. Dan yang lagi, saudara, dunia ini banyak air mata. Amin. Banyak air mata. Makanya apa Bapak Ibu? Yesus naik ke surga, dia sediakan tempat bagi kita untuk apa? Supaya kita lagi tidak mengalami kesusahan kalau kita di surga, kita tidak mengalami lagi kelelahan, kita tidak lagi menangis karena dengan begitu banyak kesedihan yang terjadi. Makanya Yesus naik di surga, dia sediakan tempat bagi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Lalu mengapa Yesus harus menyediakan tempat kita di sorga? Apalagi Bapak Ibu? Karena memang dunia ini penuh dengan apa Bapak Ibu? Penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Satu contoh Bapak Ibu. Sekarang kita belum bisa menebak kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tentunya orang gelisah kan? Hari-hari ini juga kan kita kalau keluar rumah kan agak takut-takut juga kan? Nekat tapi takut, takut tapi nekat keluar. Ya karena mesti belanja, karena harus beraktivitas, ada rasa gelisah. Sebab kalau sampai kena, nah ini gawat Bapak Ibu. Ada rasa ketakutan. Nanti jangan-jangan orang di sekitar kita itu juga udah kena, diam-diam kita nggak tahu atau tidak terdeteksi, lalu pada akhirnya tertular juga kepada kita. Jadi hari-hari ini betul dunia ini menggelisahkan. Yang menggelisahkan Bapak Ibu, saya berkata bukan cuma kita yang ada di daerah yang kecil, tetapi seluruh dunia. Semua mengalami ketakutan, semua mengalami kegelisahan. Karena apa? Karena takut terkena apa? Virus COVID-19 ini Bapak Ibu. Benar dunia ini penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan. Makanya Yesus naik ke sorga, sediakan tempat buat saudara-saudara, sediakan tempat buat saya. Supaya apa? Supaya kalau kita nanti sudah di sorga, hati kita tidak gelisah lagi. Hati kita semua tidak apa? Mengalami ketakutan lagi. Amin. Karena di sana tidak ada COVID-19. Haleluya. Amin. Lalu apa lagi Yesus harus naik ke sorga dan dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di sorga orang percaya menikmati segala kesenangan dan kemuliaan sorga. Mungkin kapan-kapan kita bisa khotbah secara khusus untuk sorga. Bagaimana sorga itu? Tentunya saya tidak bisa sampaikan hari ini. Alkitab berkata sorga itu penuh dengan kemuliaan, sulit untuk kita, saudara-saudara, untuk membandingkan dengan kemewahan dunia.
Jadi Yesus naik ke sorga, dia sediakan tempat bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sorga orang percaya menikmati apa? Segala kesenangan, segala kemuliaan. Tidak ada tangis lagi di sana, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata Bapak Ibu. Di sana penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Yang tidak bisa saudara dibandingkan dengan kesenangan dunia tentunya. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, kita lihat lagi. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Yang ketiga, Yesus naik ke sorga tentunya untuk memberikan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, waktu Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata sebelum dia naik ke sorga, Yesus berpesan bahwa aku akan mengirim Roh Kudus. Bapak Ibu, kenapa Yesus mesti mengirimkan Roh Kudus bagi kita? Karena waktu Yesus naik ke sorga Bapak Ibu, tentunya murid-murid Tuhan ketika itu merasa kesepian dong. Pasti kan? Merasa kesepian, merasa sepertinya mereka sudah tidak memiliki kuasa lagi. Mereka sudah tidak akan melihat mujizat lagi. Waktu itu Yesus bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Yesus bisa melakukan mujizat. Lalu saudara Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu juga percaya, maka kamu mampu melakukan apa yang aku lakukan. Nah, Yesus naik ke sorga, jadi bisa kehilangan apa Bapak Ibu? Murid-murid Tuhan bisa kehilangan pengharapan kan? Bisa kehilangan pengharapan, nanti sudah tidak memiliki kuasa lagi. Nah, untuk itu Yesus naik ke sorga dan Alkitab berkata, dia justru naik ke sorga untuk apa? Memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus bagi kita, bagi setiap murid-muridnya ketika itu, dan bagi siapa? Bagi setiap orang percaya Bapak Ibu. Nah, saya baca dulu saudara, nanti saya jelaskan beberapa bagian di dalamnya. Alkitab berkata begini, Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8, Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8 berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya pergi kemana? Yesus bilang sama muridnya, lebih berguna aku pergi kemana? Tadinya pergi ke sorga. Sebab jikalau aku tidak pergi, maksudnya tidak pergi ke sorga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu yaitu Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi ke sorga, ya, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara, ada hal yang menarik nih yang kita pelajari dalam bagian ini Bapak Ibu. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata dia akan beri Roh Kudus. Untuk siapa? Untuk orang percaya. Untuk siapa? Untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani dia. Kenapa Yesus harus memberikan Roh Kudus sebagai pengganti pribadi Yesus? Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Roh Kudus itu harus diberikan? Karena saudara-saudara, Roh Kudus itu menyadarkan orang supaya tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Lalu Alkitab berkata, Yesus bilang, aku akan kirim Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini gunanya Bapak Ibu, yang pertama adalah supaya kita jangan berbuat dosa. Roh Kudus ini yang akan membuat kita, menuntun kita supaya jangan hidup di dalam dosa lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih hidup di dalam dosa, ini bahaya. Jangan-jangan Roh Kudus sudah meninggalkan hidup kita. Sebab kalau ada Roh Kudus di dalam hati seseorang, maka Roh Kudus itu yang selalu menyadarkan kita untuk jangan berbuat dosa. Nah, kita berkata begini Bapak Ibu, coba kita lihat. Yohanes pasal 16 ayat 8, saya baca saja. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 berkata begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Jadi apa yang dimaksudkan dengan menginsafkan dunia? Akan dosa. Jadi artinya saudara, ketika juga orang sudah berdosa, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita supaya kita bertobat. Lalu tentunya yang berikut adalah ketika kita mau berbuat dosa, misalnya kita mau berfoya-foya, misalnya kita hidup seperti pola kehidupan dunia, hidup dalam perjudian, hidup dalam seks bebas, hidup di dalam narkoba, ya, hidup dalam minuman keras, maka Roh Kudus itu yang akan bicara, jangan kamu kan sudah milik Tuhan, kamu kan sudah milik Kristus,
Nah, itulah gunanya Roh Kudus. Dia akan menginsafkan kita dari dosa. Dia akan menyadarkan kita supaya apa? Supaya kita jangan hidup dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih hidup di dalam dosa, itu petandanya bagi kita Roh Kudus itu saudara kita tidak pergunakan lagi, atau mungkin juga Roh Kudus itu sudah meninggalkan kita. Makanya kita mesti minta Roh Kudus penuhi kita. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Mari Bapak Ibu terimalah Roh Kudus dalam hidup kita. Biar kita penuh dengan Roh Kudus supaya apa? Supaya kalau kita salah, kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus ingatkan. Mari butuh Roh Kudus Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya hari-hari hidup kita hidup dalam kebenaran. Nah, sebab Alkitab juga berkata, Roh Kudus itu diberikan bagi kita untuk apa, kata Alkitab? Untuk mengingatkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 16 tadi ayat 8 berkata, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Artinya supaya Roh Kudus itu diberikan kepada saudara, Roh Kudus diberikan kepada saya, supaya apa? Supaya saya dan kita semua itu hidup dalam kebenaran. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita diingatkan jangan hidup di dalam dosa, karena akan ada penghakiman. Alkitab bilang tadi, saya baca ulang, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus tentunya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kesia-siaan, tidak memberi waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak pergunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan ingatkan kita, hey, ingat, kamu tidak selamanya hidup. Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara tidak selamanya hidup. Akan ada penghakiman. Jadi setelah kita mati, Bapak Ibu, kita bukan seperti ayam mati, Bapak Ibu. Kita mati, kita bukan seperti binatang kalau kita mati. Habis mati ya sudah selesai perkara. Tapi orang yang percaya atau semua manusia, kalau mati, satu waktu akan dihakimi oleh Allah. Dan dia adalah hakim yang adil, Bapak Ibu. Di dunia ini kan hakimnya nggak adil, Bapak Ibu kan. Ada orang yang salah, ya dibenarkan, yang benar itu akan disalahkan. Tetapi Alkitab mau mengingatkan kita bahwa Roh Kudus dicurahkan supaya apa? Supaya kalau kita hidup di dalam kesalahan, saudara-saudara kita diingatkan, ingat bahwa ada pengadilan. Supaya apa nanti? Supaya kita jadi jangan hidup dalam kesalahan, kita jangan hidup dalam dosa, karena kita tahu satu waktu Allah akan membawa kita ke pengadilan. Haleluya, haleluya. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi Yesus naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus bagi saudara, untuk memberikan Roh Kudus bagi saya. Karena memang Alkitab berkata kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong di dalam setiap kesusahan hidup kita. Saya tentunya sebagai seorang hamba Tuhan, saya banyak kesusahan Bapak Ibu. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dan pasti kita sama. Pasti kita banyak kesusahan, kita banyak saudara kesedihan, ya, yang membuat kita menderita. Tetapi kita harus bersyukur, puji Tuhan, haleluya, karena Roh Kudus itu dicurahkan. Karena Roh Kudus itu adalah menolong kita dalam segala situasi kehidupan kita. Alkitab bilang begini dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, saya baca saja. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, ayat 16 ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Yesus naik ke sorga, dia beri Roh Kudus buat saudara-saudara, dia beri Roh Kudus buat saya untuk apa? Untuk menolong saudara. Untuk apa lagi? Untuk menyertai kita. Saudara-saudara, hari-hari ini kan dalam keadaan susah ya, kita tahu. Dunia mengalami kegelisahan, dunia mengalami kesusahan. Tetapi Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita bisa ada, itu bukti benar Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita yang menyertai kita sampai hari ini. Jadi kalau saudara ada hari ini, kita bisa dengar firman Tuhan hari ini, kita bisa beribadah bersama-sama hari ini, itu karena Roh Kudus yang sertai saudara. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh Alkitab, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan apa? Seorang penolong, yaitu Roh Kudus untuk apa? Menyertai kita. Jadi dia tolong kita, dia menyertai kita untuk apa? Supaya dunia yang edan, dunia yang penuh ketakutan, dunia yang penuh dengan dosa segala macam, Bapak Ibu, membuat kita tidak gentar, tidak takut. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghiburkan kita, menguatkan kita, dan menyertai kita. Amin.
Haleluya, haleluya. Masih ada Bapak Ibu. Roh Kudus itu dicurahkan buat kita. Tadi saya sudah sempat singgung Bapak Ibu. Adalah roh yang menyertai kita dimanapun kita berada. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tetap kuat dan kita tidak takut. Nah, saya mau lanjutkan ayat yang ke-17 tadi. Saya belum baca. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 bilang begini. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia melihat dia. Menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi saudara, kita tidak usah takut dalam situasi yang sangat luar biasa menakutkan. Kita tidak usah takut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita butuh Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus Allah, karena Roh Kudus Allah itu yang Alkitab berkata menyertai dia. Jadi Yesus naik ke sorga untuk apa? Memberikan Roh Kudus untuk apa? Menyertai saya, menyertai saudara-saudara, supaya apa? Kita tetap kuat, walaupun dunia di mana kita diami banyak penderitaan. Haleluya. Nah, yang terakhir saudara, kita lihat. Yang keempat, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Yang keempat adalah Yesus naik ke sorga untuk mengingatkan kita bahwa satu waktu dia akan datang kedua kali ke dunia untuk menjemput orang percaya. Amin. Jadi Yesus naik ke sorga Bapak Ibu untuk mengingatkan saya, mengingatkan saudara semua, mengingatkan semua orang. Satu waktu dia akan datang kedua kali ke dunia untuk menjemput setiap orang percaya. Alkitab berkata begini Bapak Ibu, coba kita lihat lagi ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 11 berkata begini. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Jadi Yesus Bapak Ibu akan datang lagi. Kita sama-sama tentunya tidak akan tahu kapan dia akan datang. Kita tentunya sama-sama sulit untuk menebak, sulit untuk menafsirkan. Karena kita berkata saudara bahwa tidak ada satu manusia yang tahu bahwa Yesus akan datang kedua kali. Tetapi saudara, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Yesus pasti akan datang. Untuk apa? Menjemput kita. Entah Yesus datang untuk menjemput kita rapture, Bapak Ibu ya. Kita di rapture, kita diangkat lalu rapture bersama-sama dengan Tuhan. Atau yang kedua, kita bisa dijemput Bapak Ibu, kita mati Bapak Ibu. Dan entah kapan kita akan dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Jadi Yesus bisa jemput kita, ya ada dua hal. Bisa kita dijemput lewat rapture bersama-sama dengan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Atau juga bisa kita dijemput Tuhan, kita mati. Nah untuk itu, saudara-saudara, kalau Yesus akan datang kali yang kedua, maka apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saudara-saudara harus lakukan? Apa yang umat Tuhan harus lakukan? Untuk apa menanti Tuhan datang kali yang kedua? Sederhana Bapak Ibu. Tapi justru sederhana ini kadang-kadang sulit untuk dilakukan, saudara-saudara. Yang pertama tentunya setia cari Tuhan Bapak Ibu. Ini sering saya sampaikan, sering saya khotbahkan. Setia cari Tuhan. Jadi sebelum Yesus datang kali yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara harus lakukan? Cari Tuhan, setia cari Tuhan. Alkitab berkata, Amos pasal 5 ayat 4. Amos pasal 5 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau saudara mencari Tuhan sebelum Yesus datang kali yang kedua Bapak Ibu, maka kamu akan hidup. Jadi artinya, kalau satu waktu Yesus datang, artinya Yesus datang mencabut nyawa kita, dia jemput kita, kita akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Amin. Kalau kita senantiasa mencari Tuhan. Benar kata lagu apa yang diciptakan oleh seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak Wilhelmus.
Hidup ini adalah kesempatan. Jangan disia-siakan. Jadi Bapak Ibu, selama kita masih hidup sekarang ini, jangan sia-siakan. Cari Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa penyesalan itu selalu di mana? Di belakang, Bapak Ibu, kan? Iya kan? Penyesalan selalu di belakang. Jadi jangan sampai saudara kita sudah di neraka baru kita nyesal. Ada nggak cerita Alkitab tentang itu, Bapak Ibu? Ada. Ya, tentang seorang kaya yang pelit. Karena dia sudah ada di neraka yang kekal. Saudara, sampai dia bilang kepada Bapak Abraham, tolong si Lazarus itu kirim bawain air 1 tetes. Karena begitu menderitanya dia di sana. Jadi saya mau ingatkan dulu kepada kita semua, Bapak Ibu. Kesempatan yang ada, mari cari Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau engkau cari Tuhan, engkau pasti akan hidup. Nah, yang berikut, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan menyambut kedatangan Tuhan? Karena kita berkata dia akan datang kali yang kedua. Yang kedua adalah selalu hidup di dalam kekudusan. Ini penting, saudara, penting dan penting. Belajar hidup dalam kekudusan. Dunia ini tidak kudus. Orang-orang di sekitar kita banyak yang tidak kudus, Bapak Ibu. Dunia ini tidak kudus. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Sebab Alkitab berkata, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang yang suci hati, hanya orang yang kudus hati, ia akan melihat Allah. Kita boleh kaya, kita boleh banyak uang, kita boleh hidup dalam kemewahan, Bapak Ibu. Tapi kalau hidup kita tidak kudus selama kita ada di dunia, kalau kita tidak bertobat dari kekudusan hidup kita, Bapak Ibu, maka jangan harap kita akan berjumpa dengan Allah, dengan Yesus yang sudah naik ke sorga, dan kita akan bersama-sama dengan dia di sana. Jangan harap, Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, tidak lihat Tuhan. Makanya kita berkata kejar. Apa yang dimaksud dengan kejar, Bapak Ibu? Usahakan, berusaha hidup kudus. Kejar hidup kudus artinya kita harus usahakan setiap hari belajar hidup kudus di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Tadi saya berkata dunia ini tidak kudus. Bahkan orang-orang di sekitar kita tidak kudus mempengaruhi hidup kita. Tapi sebagai anak Tuhan, saya ingatkan kepada kita, mari berusaha untuk hidup kudus. Satu yang terakhir, Bapak Ibu, kalau Yesus akan datang ke dunia kedua kali, seperti apa yang tadi kita sudah baca, bahwa dia akan datang kedua kali, dan kita akan sama-sama menyaksikan kedatangan dia yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah selalu hidup dalam kasih. Katakan amin. Belajar kita untuk hidup dalam kasih. Dengan siapa? Sesama kita. Dengan siapa lagi? Dengan semua orang, Bapak Ibu. Jangan kita kalau berbuat kasih, kalau kita berbuat baik, ya kalau cuma teman-teman aja ya udah. Kalau sama teman kita kasih, kalau sama teman kita baik, teman dekat kita baik. Tapi Alkitab mau mengajarkan kepada kita, semua orang kita harus berbuat baik. Kita harus hidup dalam kasih. Tidak boleh pilih kasih. Tapi semua orang kita harus berusaha berbuat apa? Berbuat baik, hidup di dalam kasih. Alkitab berkata, Matius, satu ayat yang terakhir ya. Matius pasal 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 berkata begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Kasih sesama manusia. Seperti kita mengasihi diri sendiri, Bapak Ibu. Ini bukan satu hal yang mudah. Nah, untuk itu tadi saya sudah berkata, mari kita mengasihi bukan kepada siapa, bukan kepada orang-orang dekat kita saja, tetapi sesama manusia. Bahkan Alkitab pun berkata, Yesus berkata, terhadap musuhmu pun kamu harus kasih. Bahkan Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, musuhmu pun harus didoakan. Bukan cuma didoakan, Bapak Ibu. Kalau kita mampu membagi sembako pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kepada musuh-musuh kita, yang mungkin saudara menganggap dia musuh, saudara mungkin menganggap dia orang yang tidak cocok dengan kita. Kalau kita bisa berbagi, Bapak Ibu. Hilangkan kepahitan hati, amin. Hilangkan rasa benci. Mari berdamai dengan siapa? Dengan semua orang. Suami istri, orang tua dengan anak-anak, dan sebaliknya dengan orang-orang di sekitar kita. Mari berdamai dengan mereka.
Jangan simpan lagi kepahitan, hidup dalam ketulusan. Supaya apa? Supaya waktu Yesus mau menyempurnakan kita, Dia akan menyempurnakan kita bersama-sama, dan kita akan mewarisi kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Ada 4 poin yang penting yang hari ini saya sudah bagikan kepada kita semua, kepada saudara-saudara, tentang mengapa Yesus harus naik ke sorga. Yang kita sudah lihat tadi, kenapa Yesus harus naik ke sorga. Yesus mau memberitahukan bahwa Dia betul-betul adalah Allah dan Tuhan yang berkuasa, dan Dia pemilik sorga dan bumi. Lalu yang kedua tadi, Yesus naik ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga tadi yang kita pelajari, Yesus naik ke sorga untuk memberikan Roh Kudus, ya, bagi orang-orang yang percaya, yaitu saya dan kita semua yang mengikuti acara ini. Dan yang keempat tadi, bahwa Yesus naik ke sorga untuk mengingatkan kita bahwa satu waktu Dia akan datang kedua kali ke dunia untuk apa? Untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Nah, sebelum kita berdoa, saya mau mengajak semua jemaat yang ada di rumah yang menonton acara ini untuk kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Ya, boleh singers boleh bantu kita bersukacita. Satu pujian kita menyanyikan, rayakan Yesus, rayakan. Dia naik, Dia naik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mari Bapak Ibu yang ada di rumah tepuk tangan bersama-sama. Kita bersukacita dulu. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, Rayakan. rayakan Yesus, Rayakan. rayakan Yesus, Rayakan. rayakan Yesus, rayakan Dia naik. Yesus naik, Ayo sama-sama. Yesus naik dan hidup selamanya. Yesus naik. Yesus naik. Yesus naik. Marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. sekali lagi sama-sama katakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus, Rayakan. Amin. rayakan Yesus, Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Ayo kita bersama-sama katakan Dia naik. Yesus Naik. Yesus naik dan hidup selamanya. Yesus naik. Yesus naik. Yesus naik. Marilah rayakan. Marilah rayakan. marilah Rayakan. Marilah rayakan. Kenaikan. Kenaikan Tuhan kita. Haleluya. Semua yang di rumah ayo bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih Engkau hebat buat kami. Engkau betul-betul adalah Allah dan Engkau adalah Tuhan. Tidak sia-sia kami percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya hari ini Engkau sudah berkati kami. Engkau sudah kuatkan kami. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Engkau juga sudah naik ke surga, memberikan Roh Kudus bagi kami. Puji Tuhan, hari ini kami memiliki Roh Kudus, sehingga kami bisa kuat, kami bisa tegar menghadapi segala godaan dunia, menghadapi segala tantangan hidup. Kami bisa menang, kami bisa kuat, karena Roh Tuhan, Roh Kudus ada pada kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Semua kami pasti diberkati. Semua kami umat-umat Tuhan GBI Padu yang ada di rumah kami masing-masing, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.
bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar sebelum kita menutup ibadah kita, hari ini Bapak Ibu luar biasa, saudara bisa menyaksikan bahwa hari ini saya berkhotbah di satu tempat yang berbeda kan? Mantap kan saudara? Ya, tadi juga yang memimpin pujian, ya, ada di belakang tadi mereka memimpin pujian di satu tempat yang berbeda di pantai ya. Nanti minggu depan kita akan pindah syuting, saudara ya. Kita akan pindah lokasi ke tempat yang keren lagi saudara, sehingga juga suasana saudara akan memberkati kita semua. Pujian penyembahan, firman Tuhan yang disampaikan memberkati kita semua. Oke, saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah, tidak ada satupun di antara kita yang tidak diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati dengan berlimpah segala pekerjaan, aktivitas. Kita percaya bahwa Tuhan akan pasti melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Namun sebelum kita berdoa, boleh tos kiri, tos kanan dulu, katakan Tuhan memberkati. Haleluya, semangat. Oke, kan karena hari ini adalah hari yang semangat, Yesus naik ke surga. Satu pujian kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini ya. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Boleh katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan. Kekuatan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Engkau sumber segala sumber kami, bahkan Engkau sumber kekuatan. Di tengah-tengah kelemahan kami, Engkau kuatkan kami. Di dalam kedukaan kami, Engkau hiburkan kami. Dalam segala aspek kehidupan kami, Tuhan sertai kami. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Tetap berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, Tuhan.
pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonomi kami. Tidak ada lagi virus yang tertular kepada para medis, tidak ada lagi virus yang tertular kepada anak bangsa. Dan kami berdoa bersama-sama kesembuhan terjadi, pemulihan ekonomi terjadi Tuhan. Dan pemerintah kami juga diberkati Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. Tuhan terima kasih, berkati daerah kami Tangerang Selatan, pemerintah daerah Tangerang Selatan, RT RW kami juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Lingkungan gereja kami juga dalam berkat Tuhan. Kami tetap berdoa bagi saudara-saudara kami kaum muslim yang mereka lagi berpuasa. Tuhan kuatkan mereka, berkati juga mereka, supaya juga mereka bisa merayakan nanti hari lebaran nanti dengan baik, dengan penuh sukacita, sehingga kami juga antara umat beragama satu dengan yang lain saling hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain. Biar kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Indonesia, bagi negeri kami. Bapak terima kasih, berkati seluruh umat Tuhan di gereja kami yang malas Tuhan Engkau buat mereka kembali setia. Sesudah COVID-19 hamba percaya gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa untuk berdoa, gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan. Karena kami percaya teguran Tuhan sudah dinyatakan buat kami, supaya kami bangkit, kami setia, kami kembali mencari Tuhan. Bapak terima kasih, ini doa kami Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri. Tuhan tetap turunkan anugerah berkat-Mu atas kami semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Mari pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa ajaib dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi setiap hidup kita, setiap hati kami Tuhan. Penyertaan yang sempurna dan ajaib dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh sama-sama kita mengatakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Bapa terima kasih. Di dalam surga, di dalam surga, ku terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, dan ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.